Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, kau pengharapanku. Hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami sanggup menjalani hidup ini. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus, Kaulah harapan kami. Haleluya. Selamat siang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa saya agar kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan senantiasa ada di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Jemaat, lockdown yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini nampaknya masih berkelanjutan. Dan ini telah memberikan dampak negatif baik dalam perekonomian maupun juga dalam kerohanian. Berdasarkan data statistik pada saat ini bahwa angka stres, depresi, dan mental illness sedang meningkat. Dan banyak di antara mereka yang mulai berputus asa akan masa depan. Ada yang bertanya, apakah yang akan terjadi di kemudian hari? Mungkinkah kita ini dipulihkan kembali seperti sebelum masa COVID-19 ini? Dan jemaat, saya diingatkan akan pernyataan pemazmur, di mana pemazmur berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Tuhan adalah sumber pengharapan kita, dan Dialah juru selamat manusia. Mari jemaat, kita andalkan Tuhan senantiasa. Hari ini saya akan memberikan tema khotbah, yaitu pengharapan orang percaya. Untuk membuat kita hidup berkenan di hadapannya dan masuk ke dalam masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Dan firman Tuhan saya ambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai ke 31. Lukas 16 ayat 19 sampai ke 31. Mari kita dengarkan firman Tuhan, yaitu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikatnya ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan
dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ayat yang ke-29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkanlah kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak, kita akan berdoa minta pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan penjelasan kepada kita. Bapak, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami adalah anak-anak-Mu. Kami mohon pada saat ini ya Bapak, urapi kami dengan kuasa-Mu, berikan pengertian yang baru ya Tuhan, supaya kami mengerti akan apa yang Tuhan ingin nyatakan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Orang percaya berkata, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini adalah kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya, dicatat di dalam ayat yang ke-19, selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Sedangkan Lazarus dinyatakan dalam ayat yang ke-20 sampai ke-21. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan untuk menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dan jemaat, kalau dapat saya nyatakan, keduanya ini adalah orang Yahudi. Dan keduanya ini mati. Dan jemaat, saya ingin menyatakan, kedua ini adalah orang Yahudi dengan pernyataan sebagai berikut jemaat. Lazarus terlihat dari namanya. Dalam bahasa Ibrani-nya berkata El-Asar. Artinya Allah telah menolong. Sedangkan orang kaya tersebut, saudara, dia memanggil Abraham, dicatat dalam ayat yang ke-24, Bapak Abraham. Dan kemudian Abraham menjawab, dan Abraham menyatakan dalam ayat yang ke-25, dia memanggilnya anak. Jelas sekali jemaat, bahwa kedua orang ini adalah orang Yahudi, dan keduanya ini mati. Apa yang ingin dinyatakan Tuhan sebagai pelajaran bagi kita sesuai dengan perikop yang kita baca ini jemaat? Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan. Poin yang pertama jemaat, kita perlu mengetahui bahwa ternyata kehidupan di dunia ini tidak kekal. Dicatat dalam Lukas 16 ayat 22 sampai ke 23. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu kemudian juga dinyatakan, orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Jemaat, keduanya mati. Tanpa memandang kaya atau miskin. Keduanya mati. Dan inilah sesuatu hal yang perlu kita sadari,
bahwa kehidupan ini ternyata memang bersifat sementara di dunia ini. Dan ini sudah dirancang oleh Tuhan. Hidup dan mati. Dan jemaat penulis Ibrani kemudian memberikan suatu pernyataan, dicatat dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Perkataan ditetapkan untuk mati adalah suatu jaminan bahwa kehidupan ini pasti akan berakhir dengan kematian. Bahkan Rasul Yakobus memberikan suatu pernyataan bahwa hidup ini sangat singkat. Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14, hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebab itu Rasul Paulus kemudian menasihatkan kepada kita yang masih hidup. Dikatakan dalam Filipi 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, marilah kita bekerja, melakukan sesuatu untuk menghasilkan buah. Menghasilkan sesuatu bagi sesama kita, maupun juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena memang betul kita ini dipanggil untuk memuliakan nama Bapa. Dan jemaat, Tuhan Yesus kemudian juga memberikan pernyataan dicatat dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Tidak ada gunanya seorang kaya yang memiliki uang sedemikian banyaknya tetapi tidak memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Jemaat, memang betul uang itu sangat dibutuhkan. Tetapi sadarin jemaat, uang memang bisa membeli ranjang, tetapi tidak bisa membeli tidur. Karena tidur itu merupakan karunia. Orang yang bisa meletakkan tubuhnya berbaring beristirahat itu adalah karunia yang luar biasa. Itu adalah berkat dari Tuhan. Uang bisa membeli makanan. Kita bisa makan yang enak. Tetapi sekali lagi, ternyata tidak bisa membeli nafsu makan. Walaupun makanan enak sedemikian enaknya yang ada di hadapan kita, tetapi jika kita tidak mempunyai nafsu makan, maka segala kelesatan yang ada di depan itu menjadi tidak lesat lagi. Uang juga bisa membeli obat. Mahal seharga berapapun mampu dibeli bagi orang yang mempunyai uang. Tetapi sekali lagi, tidak bisa membeli kesehatan. Karena mau tidak mau, kematian akan ada di hadapan kita. Jemaat, ini yang perlu kita sadarin jemaat. Ternyata hidup ini bersifat sementara. Walaupun kita mempunyai uang sedemikian banyaknya, kita tidak akan dapat bisa mempertahankan kehidupan ini supaya kita hidup selamanya. Karena kehidupan ini sudah dirancang oleh Tuhan hanya untuk sementara waktu saja. Kita akan masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua, apa yang bisa nyatakan tempat pilihan setelah kematian. Dicatat dalam Lukas 16 ayat 22 sampai ke 23. Orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu, ia menderita sengsara di alam maut. Jemaat, ternyata ada dua tempat. Yang miskin
dibawa ke pangkuan Abraham, tempat yang nyaman. Memang betul, pernyataan kepangkuan Abraham itu banyak komentar yang mengatakan, bahkan di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, bukan ke dalam pangkuan Abraham, tetapi dinyatakan bersender di dadanya Abraham. Mungkin kalau dapat saya katakan, ada dalam pelukan Abraham. Yang kaya dinyatakan di dalam firman Tuhan menderita sengsara di alam maut. Ada di dalam tempat yang penuh dengan penderitaan. Dan ini adalah sesuatu hal yang perlu disadarin jemaat. Kita mengetahui dan semua orang juga menyadari akan kehidupan ini, bahwa akan ada dua pilihan, yaitu tempat yang nyaman yang dikenal sebagai surga dan tempat yang tidak nyaman yang penuh dengan penderitaan yang disebut neraka. Dan ternyata sesuai dengan perikop yang kita pelajari ini, kedua tempat ini dinyatakan terpisah. Ayat yang ke-26 berkata, terbentang jurang yang tak terseberangi. Tetapi ayat yang ke-23 sampai ke-25 memberikan suatu pernyataan bahwa orang kaya memandang ke atas dan dari jauh dia melihat Abraham dan Lazarus, dan ia berseru. Dan kemudian pada waktu ia berseru, Abraham mendengar dan Abraham berkata kepada dia. Kalau dapat saya simpulkan, sesuai dengan apa yang kita baca dalam perikop ini, surga dan neraka itu terpisah, tidak bisa berpindah. Tidak bisa orang yang dari surga pindah ke neraka, yang dari neraka pindah ke surga. Tetapi berdasarkan perikop ini kita dapat menyatakan bahwa ternyata dapat melihat dan dapat berkomunikasi. Karena di situ dinyatakan bahwa orang kaya ini memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus yang duduk di pangkuan Abraham. Dan dia berseru pada Abraham dan Abraham menjawab. Jemaat, mengapa orang kaya tersebut ada di dalam tempat yang dinyatakan menderita sengsara itu? Apakah karena kekayaannya? Kita diingatkan Tuhan Yesus pernah berkata, dicatat dalam Matius 19 ayat yang ke-23. Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi jemaat, kita perlu memperhatikan kata demi kata. Di mana Tuhan Yesus berkata, sukar sekali. Sukar sekali bukan berarti kata tidak bisa sama sekali. Memang sulit, tetapi bisa. Saya ingin mengajak engkau meneliti. Mengapa orang kaya yang ada dalam perikop ini harus masuk ke dalam tempat yang dinyatakan menderita sengsara itu? Pasti ada sebabnya. Dan kalau dapat saya nyatakan jemaat, mari kita perhatikan. Lazarus punya nama. Tetapi orang kaya tidak disebut namanya dalam Alkitab ini. Hanya dinyatakan orang kaya. Kalau dapat saya nyatakan, orang kaya itu tidak dikategorikan orang yang percaya. Karena dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15 dikatakan tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan. Jemaat, betapa pentingnya bagi kita untuk menjadi orang percaya supaya nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan. Lalu kemudian apalagi yang dapat saya nyatakan jemaat? Ternyata orang kaya ini meremehkan firman Tuhan.
Dicatat dalam ayat yang ke-29, ada pernyataan tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Sedangkan itu ada. Dan dinyatakan dalam ayat yang ke-29 ada. Tetapi rupanya orang kaya tidak memperhatikan, tidak mau membaca, bahkan meremehkan firman Tuhan. Penyebab yang lain, kalau dapat saya ingin nyatakan jemaat, orang kaya itu tidak memiliki kasih dan peduli. Lazarus dalam keadaan membutuhkan, dia hanya ada di depan pintu rumahnya. Sedangkan Tuhan berkata, dicatat dalam Matius 25 ayat 35 sampai ke 36. Betapa pentingnya bagi kita untuk memperhatikan orang yang lapar, orang yang haus, orang yang telanjang, orang yang sakit, dan orang yang ada di dalam penjara karena kebenaran. Jemaat, mari jadilah orang yang percaya. Dengarkan firman Tuhan, selidiki firman Tuhan, perdalami firman Tuhan, dan miliki kasih dan peduli supaya engkau tidak seperti orang kaya yang kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang menderita dan sengsara itu. Saya ingin menggarisbawahi juga jemaat. Kalau tadi saya katakan bahwa pernyataan-pernyataan itu sukar sekali, bukan berarti kata tidak bisa. Tegasnya saya ingin menyatakan orang kaya bisa masuk ke surga, bisa. Jika kekayaan yang diperolehnya merupakan berkat dari Tuhan. Jika kekayaannya itu dapat dikategorikan halal, bukan haram. Memperoleh kekayaan karena Tuhan memberikannya. Bukan dengan melakukan sesuatu hal yang tidak baik yang membuat orang lain menderita. Jemaat, Tuhan senantiasa ingin memberkati kita berlimpah-limpah. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sangat kaya. Di antara lainnya Abraham yang dicatat di dalam perikop ini. Di dalam Kejadian 13 ayat yang kedua dinyatakan, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Jemaat, ini yang perlu kita perhatikan. Ternyata ada dua pilihan. Dan kita harus menentukan mau memilih yang mana. Surgakah atau nerakakah? Kita akan masuk pada poin yang ketiga, jemaat. Poin yang ketiga, apa yang ingin saya nyatakan pada saat ini, jemaat, yaitu adalah janji Tuhan bagi yang percaya. Dicatat dalam Lukas 16 ayat 27 sampai ke 28. Kalau demikian, aku minta, karena masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Orang kaya yang ada dalam tempat penderitaan tersebut meminta, supaya apa? Supaya Lazarus yang sudah mati itu dibangkitkan. Supaya Lazarus itu kemudian memperingati saudara-saudaranya yang masih hidup. Supaya saudara-saudaranya yang masih hidup ini jangan sampai kemudian mengikuti pilihan orang kaya tersebut masuk ke dalam api neraka. Abraham
kemudian menyatakan kepada orang kaya tersebut, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Dicatat di dalam ayat yang ke-29. Ada pada mereka, mereka sudah punya, mereka sudah mengetahui, mereka sudah memilikinya. Ada dan sudah ada. Tinggal yang menjadi masalah pada saat ini, maukah mereka membaca, mendengarkan apa yang menjadi kesaksian daripada Musa dan para nabi itu? Jemaat, demikian juga di masa kini jemaat. Kita tidak perlu menanyakan hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang merupakan sesuatu yang di luar daripada jangkauan pemikiran. Tetapi yang jelas Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Firman-Nya ada bersama dengan kita. Dan kita tinggal membaca, mendengarkan, dan menerima firman itu. Orang kaya itu kemudian berkata kepada Abraham, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika seorang yang datang kepada dari orang mati, mereka akan bertobat." Nah, ini adalah tuntutan manusia. Manusia selalu berkata hal yang sama. Aku tidak akan percaya sebelum melihat sesuatu yang luar biasa. Tidak cukup hanya membaca firman Tuhan. Tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan. Aku mau bukti. Sedangkan jemaat yang dikasihi Tuhan, Abraham kemudian memberikan suatu pernyataan. Dicatat dalam ayat yang ke-31. Tetapi saya ingin membacakan dari Injil yang lain, yaitu Injil Kabar Baik. Karena ini lebih menyentuh dan lebih mudah dimengerti. Dikatakan sebagai berikut jemaat. Kalau mereka tidak menghiraukan perintah Musa dan nabi-nabi, pastilah mereka tidak akan percaya juga, biarpun ada orang mati yang hidup kembali. Tegasnya saudara, Abraham berkata kepada orang kaya tersebut, saudara-saudaramu itu harus memperhatikan, harus menghiraukan perintah-perintah yang dinyatakan oleh Musa dan para nabi. Jika mereka tidak menghiraukan, ya pasti mereka tidak akan percaya. Walaupun ada orang mati yang hidup kembali, walaupun ada mujizat. Tegasnya saudara, Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan di mana dia pada waktu itu menyampaikan kisah daripada orang kaya dan Lazarus ini. Tuhan Yesus menyatakan, jika tidak mau masuk ke dalam penderitaan, jika kita tidak mau masuk ke dalam api neraka, ada pengharapan untuk menjadi seperti Lazarus, untuk dapat ada di dalam pangkuan Abraham atau ada dalam pelukan Abraham yang dikenal sebagai kata surga. Tetapi harus mau mendengarkan firman Tuhan. Harus mau percaya akan apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan, bahkan juga lewat nabi-nabinya. Roma 10 ayat 17, mana Rasul Paulus dengan tegas berkata kepada jemaat di Roma, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan bukan lewat mujizat. Iman itu timbul dari pendengaran, bukan lewat mujizat.
Kalau kau teliti firman Tuhan secara utuh, jemaat, maka kau melihat bahwa Israel ternyata sudah mengalami dan mereka melihat betapa banyaknya mujizat-mujizat yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi banyak di antara mereka yang tetap tidak percaya. Saya tentunya diingatkan akan pelayanan yang saya lakukan selama ini. Pengalaman pelayanan. Betapa banyaknya mujizat yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan. Tetapi amat disayangkan jemaat. Pada saat mujizat terjadi, hanya seketika itu manusia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi tak lama setelah itu melupakan dan menyatakan itu adalah biasa terjadi. Bukan mujizat lagi. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin menekankan, jangan kita hanya berpusat untuk melihat mujizat, untuk mengalami mujizat, baru mau percaya. Tetapi marilah kita pelajari firman Tuhan. Baca dan dengarkan firman Tuhan. Supaya engkau benar-benar mengenal Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yang akan menyelamatkan kehidupan kita ini. Jemaat, orang percaya mempunyai pengharapan. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Kita hidup di dunia ini, kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Kehidupan di dunia ini tidak kekal. Jaminan bahwa kita ini akan mati, pulang ke rumah Tuhan. Dan ada tempat. Ada dua pilihan setelah kematian ini. Surga dan neraka. Dan Tuhan menyatakan janjinya. Engkau yang beriman, engkau yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan menikmati seperti Lazarus menikmati ada di dalam pangkuan Abraham, ada di dalam pelukannya, ada di dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur dan berterima kasih atas pernyataan-pernyataanmu ya Bapa. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Kami senantiasa berharap supaya kami akan dapat bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Bila Engkau boleh menyempurnakan segala firman yang telah didengar oleh anak-anak-Mu. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Jemaat, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan diam sejenak. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Tuhan yang maha dahsyat, andalan kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kuduskan kami pada saat ini ya Bapa. Pakai kami sebagai pendoa syafaat-Mu untuk mendoakan akan kebutuhan-kebutuhan yang ada di permukaan bumi ini. Kami ingin berdoa untuk masalah-masalah. Kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit. Kami serahkan masalah dan penyakit sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa, betapa banyaknya anak-anak-Mu yang menderita sakit. Dan biarlah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang berbelas kasihan boleh memberikan jamahan khusus supaya mereka yang sakit dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga yang berdoa ya Bapa bagi keluarga-keluarga yang berduka karena kekasih mereka telah pulang ke rumah Tuhan. Bila Tuhan juga boleh memberikan pernyataan-pernyataan, penghiburan-penghiburan, bahkan pengharapan ya Bapa. Karena suatu saat kami akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang kami kasih di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, kami ingin menyatukan hati ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk pelajar, kami ingin berdoa untuk pekerja. Biarlah janji berkat-Mu senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Walaupun di masa sulit seperti ini ya Tuhan, tetapi biarlah tidak ada satupun yang dapat menghalangi berkat Tuhan. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak di mana saja mereka berada. Bahkan sahabat-sahabat kami, kekasih-kekasih kami ya Bapa. Bila Tuhan juga boleh memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan. Jaga mereka daripada segala hal yang tidak baik ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk dunia ini ya Bapa yang sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Ampunilah umat manusia ya Bapa. Bawa mereka untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bawa mereka untuk senantiasa berseru ke dalam nama-Mu ya Bapa. Dan juga untuk pemimpin-pemimpin bangsa ya Bapa. Kau berikan jamahan khusus supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memperhatikan akan kebutuhan daripada bangsa, kesejahteraan dan perdamaian dunia ini. Kami juga yang berdoa untuk Afghanistan ya Bapa. Bila Tuhan juga boleh beracara dalam kehidupan mereka. Biarlah perdamaian senantiasa ada. Bila mereka melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyatukan hati, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di mana saja berada ya Bapa. Urapi para pemimpin-pemimpin gereja. Biarlah mereka akan melakukan misi yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Menjadi terang dan garam dunia. Menerangi kegelapan, menggarami kehamparan daripada dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Bahkan doa yang diucapkan pribadi-pribadi juga didengar oleh Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Orang percaya berkata, amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang maha kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin.